Shalom semuanya. Apa kabar semuanya? Saya percaya kita semua dalam keadaan sehat, baik, dan luar biasa. Meskipun tadi mungkin Ibu Indri udah ngomong ya, kalau misalnya ada yang isoman, mungkin kurang enak badan, tapi kita hari ini mau sama-sama bersuka cita, ya menyambut bahwa hari ini adalah hari yang luar biasa. Kita declare hari ini adalah harinya Tuhan yang benar-benar luar biasa karena kita selalu merasa bahagia dalam segala keadaan. Kita bertemu lagi dalam kebaikan Tuhan. Tahun ini selain tahun singa dari Yehuda, tahun ini juga merupakan the year of recovery, yaitu tahun pemulihan. Pemulihan atas apa sebenarnya? Nah, pemulihan ini bisa berarti untuk pemulihan atas pergumulan, keuangan, sakit, penyakit, bahkan rumah tangga kita. Karena Tuhan memberikan kemenangan bagi kita yang mengasihi Dia. Amin. Ada amin? Amin. Oke, mari kita sudah bersuka cita hari ini. Saat ini mari kita tinggalkan semua beban kita. Kita mau bersuka cita dalam hadirat Tuhan. Karena dalam Zoom hari ini Tuhan Yesus yang telah menyatukan kita dari seluruh penjuru bumi tanpa memandang siapa kita. Mari kita tepuk tangan bersama-sama di rumah masing-masing. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. kau sahabatku, Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. mari kita keluarga Allah bersuka cita dalam kasih Tuhan yang telah mempersatukan kita. Dan tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Yes, Amin. Mari kita nyanyikan lagu ini lagi dengan lebih bersemangat dan bersuka cita. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Katakan Tuhan Yesus telah satukan kita. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk kiri kanan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tunjuk teman di Zoom. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tunjuk paling sedikit 3 orang. Kau. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tunjuk paling sedikit 5 orang. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Yeay! Benar
benar-benar tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Nah, teman-teman, mari kita terus bergandengan tangan dalam satu unity, kesatuan hati, karena kita telah dipersatukan dalam keluarga kerajaan Allah yang tidak dapat dipisahkan oleh apapun juga. Mari sekarang kita satukan hati kita mau tenang di hadapan Tuhan. Karena saat ini kita mau benar-benar tenangkan hati untuk menyambut Tuhan yang hari ini akan memenuhi hati kita dan hari kita. Kami mau datang kepadamu Bapa, untuk menghampiri tahta-Mu, untuk menyembah-Mu. Karena hanya di dalam-Mu Tuhan, kami merasakan kasih Tuhan, merasakan kedamaian, dan merasakan ketenangan. Karena Bapa Kau mendengar. Bapa Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Bersama-Mu Bapa, aku tidak akan takut, sekalipun aku harus melewati lembah kelam, karena aku beserta Engkau. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Kami datang menyembah Bapa-Ku, Raja-Ku, Tuhan-Ku. Kami bawa hati kami Tuhan, kami sembah-Mu Tuhan.
dalam hadirat-Mu Tuhan, kami merasa tenang, kami merasa damai. Kami nyatakan Tuhan, Engkaulah segala-galanya dalam hidup kami. Pagi ini, mari kita tinggalkan beban kita dan tinggikan Dia lebih lagi. Tempatkan Dia di atas segala-galanya. Angkat tanganmu dan buka suaramu. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segala-galanya. Tiada yang lain, tiada yang lebih tinggi. Hanya Yesus segala-galanya. Hanya Kau yang kupandang seumur hidupku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku.
mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Biar itu yang selalu ada di dalam semua hati kami, para wanita yang pagi hari ini Tuhan, sungguh-sungguh merindukan Engkau. Kami ingin sungguh-sungguh Tuhan, tidak sekedar untuk mendapatkan pengetahuan, tetapi kami mendapatkan Engkau. Biar pagi hari ini Tuhan lewat sesi kami ini, kami sungguh mengalami encounter dengan Yesus Kristus Tuhan. Tuhan, kami tahu apapun yang hanya sekedar sampai di dalam pikiran kami, hanya sekedar akan menjadi pengetahuan kami. Tetapi apapun Tuhan yang menyentuh sampai di kedalaman hati kami, itulah yang akan mengubahkan hidup kami menjadi pribadi-pribadi, menjadi wanita-wanita, menjadi ibu yang sungguh-sungguh seperti yang Engkau mau. Itu yang kami rindukan Tuhan. Makanya pagi hari ini kami siap duduk dekat kaki-Mu. Kami merindukan Engkau. Kami merindukan kata-kata-Mu Tuhan. Mari Tuhan basuh semua keletihan kami. Mari basuh Tuhan semua kekhawatiran kami. Mari basuh Tuhan semua kepanikan kami yang seringkali muncul di dalam hidup kami sebagai wanita dan sebagai ibu khususnya. Tetapi pagi hari ini kami mau tinggalkan semua itu. Kami hanya mau duduk dekat kaki-Mu. Kami hanya mau mendengarkan suara-Mu. Suara yang melegakan kami. Suara yang mengubahkan hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan jam persekutuan kami ke dalam tangan-Mu. Engkau yang mengurapi aku, sembunyikan aku di belakang salib-Mu Tuhan, supaya hanya Engkau dan hati-Mu yang boleh hamba sampaikan. Urapi semua peralatan yang kami pakai, urapi internet yang kami pakai di rumah kami masing-masing, sehingga baik kami yang bertugas maupun kami yang mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami semuanya boleh mendengarkan dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa, kami bersyukur, kami percaya, kami sudah menerima yang kami doakan. Dan kita semua katakan, amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya, selamat pagi. Ibu-ibu semuanya, shalom. Semua para wanita yang belum jadi ibu juga. Pagi Bu, Ya. pagi Bu, Pagi Bu. Shalom Bu, Pagi Bu. Ya, Pagi Bu Glory. pagi Ya. Bu. Sekali bisa ketemu walaupun hanya lewat Zoom ya. Oke. Selamat pagi Bu. Ya, saya melihat ini partisipannya sudah 104. Wow, beri kemuliaan buat Yesus Tuhan kita. Ya. 140. Hai Oma, bilang tuh Oma lihat. Ya, Oma. oke. Saya mungkin nggak bisa menyapa satu-satu. Ada yang panggil Oma Glory, ada yang panggil Tante Glory, ada yang panggil Ibu Glory. Semua diberkati pagi hari ini, semua siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ya, kita mulai saja karena sesi pagi hari ini mungkin banyak yang bertanya, kok dikasih judul Spirit Doll, Bu? Terus ada yang bilang, wah itu kok serem ya apa gambarnya. Lalu saya besarkan karena yang buat gambarnya itu anak saya ya gitu. Jadi saya dari foto aja lalu saya lihat, oh enggak serem, serem dalam tanda kutip serem nanti yang saya mau keluarkan. Nah, ibu-ibu nanti silahkan untuk mengikutinya ya. Nah, tetapi begini ibu-ibu, kenapa saya memberikan judul Spirit Doll? Nanti kita pasti akan tahu. Sabar ya. Tapi begini, banyak orang itu bertanya pada saya begini, Bu, kenapa sih Yesus Tuhan kita itu kok dilahirkan di dunia ini ya, maksudnya sebagai manusia, lewat garis keturunan dari Yehuda. Kan makanya tadi Nia berkata ini tahun singa dari Yehuda katanya gitu ya kan. Karena Yesus disebut singa dari Yehuda. Berarti kan dia itu dari terahnya atau dari garis keturunannya Yehuda. Kenapa Bu kok bukan dari garis keturunannya Yusuf? Bukankah Yusuf adalah anak yang dikasih oleh Yakub? Yakub itu kan namanya diubah menjadi Israel ya. Dia bapak atas Israel. Dan Yusuf ini kan juga anak dari Mama Rachel atau Rachel atau apalah nyebutnya, saya nyebutnya Rachel aja ya. Istri yang dikasih oleh Papa Yusuf gitu. Iya kan? Nah, Papa Yakub sorry ya. Nah, sehingga Yusuf ini anak yang lahir dari seorang ibu yang dicintai oleh
suaminya, kan begitu. Sedangkan Yehuda itu kan anak dari Lea, ya kan? Istri yang kurang dikasihi oleh Yakub. Nah, untuk bisa menjawab pertanyaan ini, memang kita nggak bisa instan. Oh, begini, nggak bisa gitu ya. Karena itu kita harus memahami sejarahnya dulu. Ini indahnya Alkitab, indahnya membaca Alkitab dan mempelajari, ya kan? Indahnya yang namanya Bible study. Kalau semuanya dijawab dengan instan, kan baca koran gitu ya. Nah, namun sebenarnya nanti sekaligus lewat pembahasan kita juga akan mendapatkan sesuatu yang berharga, bukan sekedar tahu apa itu spirit doll, kenapa Yesus lahir dari garis keturunannya Yehuda dan bukan Yusuf, tetapi kita semua nanti akan mendapatkan satu pengertian yang berharga, deep insight gitu, ya kan, dari semua yang kita bicarakan ini sebagai seorang wanita dan khususnya juga Anda semua dan saya yang sudah menjadi ibu atau akan menjadi ibu ya. Baik, kita mulai saja ya ibu-ibu. Semua itu sebetulnya diawali dari Ishak gitu ya dan Ribka. Nah, saya mau share screen dulu supaya Anda semuanya tahu. Ishak dan Ribka memiliki 2 orang anak laki-laki yang sebetulnya twin, sebetulnya kembar gitu ya. Yang Tuhan itu firman Tuhan berkata begini. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya sebab istrinya itu mandul. Jadi Ribka itu mandul lalu Ishak itu mendoakan gitu ya. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya dan ia berkata, ini si Ribkah ya yang berkata, jika demikian halnya mengapa aku hidup? Mungkin sakit banget ya. 1 aja kan kalau nendang-nendang sakit, apalagi ini 2. Bertendang-tendangan gitu ya kan udah ampun deh gitu ya. Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Bagus nih ya kan, bukannya ngeluh aja dan jengkel tapi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, kepada Ribkah. 2 bangsa ada di dalam kandunganmu. Dan 2 suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain. Dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Ini adalah sesuatu yang dikatakan, diucapkan oleh Tuhan ketika Ribka itu merasa, aduh ini gimana sih sebenarnya gitu. Ya, nah artinya ini adalah janji yang diberikan oleh Tuhan kepada Ribka gitu. Ya, kepada Ribka. Nah, saya mau tunjukkan kita tahu akhirnya Ribka melahirkan 2 anak kembar yang namanya Esau dan Yakub, yang firman Tuhan itu memberitahu kita demikian. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Nah, persoalannya di sini. Ishak sayang kepada Esau sebab ia suka makan daging buruan. Tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Ya. Nah, begini ibu-ibu semuanya. Kita harus mengerti bahwa di sini terjadi yang namanya yang satu anak papi, yang satunya anak mami. Nah, ini banyak terjadi di dalam keluarga-keluarga saat ini juga. Ya kan, keluarga-keluarga yang berkata keluarga modern. Nah, kalau saya boleh sarankan hal ini jangan kita tiru ibu-ibu semuanya. Ya. Mengapa? Karena inilah istilah saya awal dari bencana yang terjadi di dalam keluarga. Saat ada yang namanya pilih kasih, like or dislike, ya, itu mulai terjadi yang namanya bencana, gitu, ya. Anak yang satu dengan anak yang lain juga pastinya nanti tidak akan akur. Oke? Nah, yang padahal semua anak kita itu kan anak kita berdua. Ini untuk yang sudah married, ya.
yang mereka nggak minta untuk dilahirkan loh. Betul ya? Ke dunia ini mereka nggak minta dilahirkan. Ya, katanya mereka itu adalah buah cinta kita. Ya kan, sebagai suami istri. Temperamen yang ada pada mereka itu given sifatnya. Ya kan, given. Mereka tidak bisa memilih, aku pengen punya temperamen melankolik, aku pengen punya temperamen sanguin, nggak bisa. Ya, semuanya itu karena gen. Ya kan, karena genetik yang asalnya dari hasil perkawinan antara mama dan papa. Itu blend semua. Ya, temperamen dari bukan sekedar temperamennya mama dan temperamen papa, tetapi temperamen dari keluarganya papa, pohon keluarganya papa dan pohon keluarganya mama. Ya, makanya banyak anak orang tuanya bilang gini, ini enggak sama aku, enggak sama juga sama papinya. Mungkin sama opanya. Mungkin sama amanya. Ya, sama opungnya. Ya. Jadi itu unik sekali. Pastinya karena ini blend dari banyak manusia, ya kan? Ada hal yang strong dari temperamen tersebut yang masuk dan ada yang weak dari temperamen tersebut, pohon keluarga ini yang diturunkan. Saya selalu sebagai psikolog saya tidak pernah suka menyebut temperamen yang baik dan temperamen yang buruk karena temperamen itu semuanya baik karena given. Tuhan tidak pernah memberikan yang buruk. Adanya adalah kekuatan dan kelemahan dari temperamen, ya, dan semua temperamen punya kekuatan dan kelemahan. Nah, perkara akhirnya berkembang menjadi yang namanya karakter dan akhirnya terbentuk lagi menjadi yang namanya kepribadian. Nah, itu baru bisa disebut baik dan buruk. Ada orang berkarakter oke, baik, ada yang berkarakter buruk. Ada orang berkepribadian yang baik, ada orang yang berkepribadian tidak baik. Nah, itu yang sebetulnya bukan given, tetapi campuran dari didikan, dari lingkungan, dari teladan, dari pergaulan peer group, dan dari pilihan-pilihan pribadi. Semoga kita semua memahami ini semua ya ibu-ibu, walaupun kita tidak sedang belajar tentang temperamen. Tetapi saya mau saya menyentil ini sedikit karena seringkali yang membuat kita menjadi like or dislike, suka atau enggak suka kepada anak-anak kita yang notabene adalah darah daging kita adalah karena itu. Karena ada temperamen-temperamen yang kita jengkel gitu. Iya kan? Padahal ya itu adalah hasil karena kita merit, bukan kita melahirkan sendiri toh ibu-ibu. Ya. Nah, karena Ribka lebih sayang kepada Yakub, maka as usual ya mami-mami, ada yang namanya the power of mami-mami. Nah, ini hati-hati, the power of mami-mami. Ini bahaya banget ibu-ibu. Bahaya banget. Mami-mami itu punya power untuk mengupayakan gitu, ya kan? Mengupayakan dengan segala cara untuk anak kesayangannya. Selalu begitu polanya. Sampai seringkali para mami ini tidak memikirkan lagi akibat jangka panjangnya. Ya kan? Betapa banyaknya mami-mami yang demi anaknya menang satu pertandingan, ya kan? Kalau meminta teman-temannya untuk like nggak apa-apa, itu sah-sah saja. Yang mau nge-like ya biar nge-like. Tapi kalau sampai membeli like untuk sekedar suatu competition, kita mengajarkan sesuatu yang buruk mami-mami kepada anak kita, bahwa kita bisa membeli semuanya itu. Ya kan? Nanti kalau kita membohongi demi untuk anak kita itu juara, demi untuk anak kita menang, ya kan? Supaya menang, hasil karyanya kita yang buatin. Nah, itu the power of mami-mami yang kadang-kadang nggak benar. Ya. Nah, kita sebagai orang Kristiani pasti sudah hafal kisah dari Alkitab ini, ya. Akhirnya Ayub menipu Ishak, ya kan? Menipu Ishak, papahnya. Atas apa? Atas usul dan backup penuh
istilah saya, dari Mami Ribka. Ya. Dan pendek cerita, Esau begitu marah kepada adiknya ini sampai berniat mau membunuhnya. Ya. Nah, pertanyaannya, apa sih yang membuat Ribka sampai begitu getolnya menyuruh dan memfasilitasi, bukan cuma menyuruh, bukan cuma menyarankan, tapi memfasilitasi kalau Anda baca, iya kan? Yakub supaya merebut hak kesulungan Esau. Ya kan, kasih bulu di sininya supaya mirip Esau, dan bacalah sendiri lah ya ceritanya ya. Nah, untuk menjawab ini Anda dan saya perlu mengerti yang namanya hukum hak kesulungan yang ada di antara bangsa Yahudi di Israel, ya. Yaitu bahwa anak sulung itu berhak menerima yang namanya harta warisan bapaknya itu sebanyak 2/3 bagian. Sedangkan anak-anak lainnya itu hanya 1/3 bagian. Jadi Anda ngerti kan ya? Yang 2/3 untuk anak sulung, 1/3-nya dibagi-bagi. Seperti itu. Nah, rupanya masalah harta inilah yang membuat Ribka mati-matian mengupayakan agar anak kesayangannya inilah yang mendapat lebih banyak. Ya. Padahal ibu-ibu semuanya ada yang lebih berharga. Nah, pagi ini saya ingin masih fresh kan ya gitu. Harusnya ingat, tidak pernah kita lupakan dalam hidup kita. Ada yang lebih berharga dari sekedar harta benda, ibu-ibu. Adalah yang namanya berkat anak cucu. Atau yang namanya berkat keturunan. Apa itu berkat anak cucu dan berkat keturunan? Ibu-ibu tahu nggak? Belum tahu. Banyak yang belum tahu mungkin ya, apa itu berkat anak cucu Bu Glory gitu ya. Saya mau share yang namanya berkat anak cucu gitu ya. Ini. Ketika Yakub akhirnya karena mau dibunuh sama Esau, dia takut dan Mami Ribka menyuruh kamu lari aja gitu ya kan. Nah, sehingga waktu dia lari sampailah Yakub ini di Betel gitu ya. Nah, waktu dia sampai di Betel dia tertidur dan dia bermimpi. Nah, inilah mimpinya. Berdirilah Tuhan di samping, jadi ada tangga ya kan, dan dia melihat ada malaikat turun naik ya. Lalu di sampingnya itu ada Tuhan. Tuhan berkata begini, akulah Tuhan, Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Semua kaum di muka bumi, ya kan, olehmu serta keturunanmu. Saya bacanya keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Olehmu serta keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, inilah yang namanya berkat anak cucu, berkat keturunan. Ya, disertai Tuhan, di backup oleh Tuhan, dijanjikan perlindungan, disertai kemanapun kita pergi, itu lebih dari segalanya. Ya, inilah yang utama dibandingkan berkat harta benda. Siapa berkata amin? Boleh lambaikan tangan Anda semuanya di layar. Ya, yang setuju dan sepakat bahwa berkat keturunan itu lebih dari sekedar berkat harta benda, ya. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Apakah Yakub sungguh-sungguh gitu, ya kan? Dapat menikmati warisan bapaknya?
Ishak itu orang yang kaya, amat kaya, makin bertambah kaya, pokoknya kaya raya lah. Ya, memiliki segala ternak, tanah di mana-mana yang luas. Tetapi ibu-ibu, karena Yakub takut kalau Esau membunuh dia, ya, dan Ribkah juga takut kalau anak kesayangannya ini nanti dibunuh. Ribkah menyuruh Yakub itu lari toh ke rumah pamannya, Om Laban namanya. Iya kan? Yang tetap tinggal di rumahnya Ishak siapa? Esau. Betul. Jadi akhirnya gitu, ya kan, akhirnya Yakub sebetulnya tidak menikmati yang namanya hak kesulungan, harta benda papinya. Pergi itu bisanya bawa berapa? Apalagi di dalam ketakutan cepat-cepat ngajir. Betul. Dan Ribkah yang merekayasa semua ini, saking sayangnya sama Yakub, dipisahkan belasan tahun kalau Anda belajar sejarah Alkitab dari putra kesayangannya ini. Gak dapat apa-apanya juga. Betul? Ya. Nah, ini yang ironis gitu, ya. Jadi siapa yang sebenarnya menikmati semua kekayaan papahnya? Esau. Ya. Ya bukan. Tuhan itu adil. Enggak usah Anda dan saya merekayasa ini dan itu. Tapi bahwa Yakublah yang menjadi pemimpin Israel, bahkan bapak dari ke-12 suku Israel, tidak pernah dibatalkan oleh Tuhan. Betul? Karena memang itu yang sudah dijanjikan sama Tuhan. Toh sejak ada di dalam kandungannya Tuhan, di dalam kandungannya Ribkah, toh, bahwa memang anak yang muda itu yang akan memimpin gitu. Ribkah udah dikasih janji loh, janjinya itu besar banget. Itu adalah janji berkat keturunan. Betul? Ya, tetapi Ribkah nggak ngeh itu. Ya, ya itu memang sudah dikatakan kan, tapi kok nggak ngeh gitu. Nah, di sini yang kita harus mengerti gitu ya, yang harus mengerti. So ibu-ibu semua sampai di sini saya pingin Anda dan saya itu harus mulai memahami. Memahami apa? Sangat perlu kita itu yang pertama, sangat perlu untuk menerima dan memahami janji Tuhan. Ya, lebih dari Anda dan saya mengupayakan untuk putra-putri kita itu, boleh Anda memberikan investasi, memberikan ini dan itu, sekolahkan di tempat yang bagus, baik-baik, semuanya itu baik. Tetapi yang lebih dari semuanya itu adalah Anda perlu menerima dan memahami janji Tuhan, baik untuk kita pribadi maupun untuk anak-anak kita. Ya, orang yang hidup dengan yang namanya, kalau anak kita itu adalah anak perjanjian, ibu-ibu semuanya, percaya deh. Ya, bukan berarti nggak pernah ngalamin penderitaan, suffering, kesulitan, enggak. Tetapi ada jaminan dari Tuhan. Jangan biarkan Anda punya anak dan anaknya ya pokoknya gitu aja Anda merasa udah aman, sudah siapkan semuanya. Tanpa janji Tuhan. Setan dapat masuk ke dalam hidup anak-anak Anda. Ya, so pegang janji Tuhan. Untuk bisa menerima dan memahami janji Tuhan, pastinya maminya harus membaca Alkitab. Jangan nanya sama hamba Tuhan, tolong doakan apa janji Tuhan buat anak saya. Itu yang banyak terjadi, ya. Tapi bukan itu caranya. Yang kedua, percaya ibu-ibu, Tuhan pasti akan menepati apa yang sudah Ia janjikan tepat pada waktunya. Ya, saya tidak pernah takut ketika anak saya jatuh bangun, ya kan, di dalam pertemanannya, di dalam pekerjaannya, ya. Seringkali banyak kesulitan, seringkali ada batu sandungan, macam-macam. Tapi saya nggak pernah takut. Kenapa? Karena saya tahu dia anak perjanjian. Sejak dia ada di dalam kandungan saya, Tuhan sudah memberikan janjinya. Dan saya sukacita karena apa yang saya lakukan ini, yang saya teladankan ini ya,
diikuti oleh anak dan menantu saya. Bahkan ketika cucu saya masih ada di dalam kandungan maminya, mereka berdua tahu. Bahkan namanya pun, waktu belum tahu gendernya apa, Tuhan sudah memberikan nama kepada cucu saya itu. Sehingga mereka berdua, dan diberikannya di Israel, di City of David. Waktu itu mereka mendapat janji Tuhan itu. Dan bilang ke saya, Deo bilang ke saya, "Mah, aku tahu anakku pasti laki." Oh, kan belum di USG. Iya, tapi Tuhan bilang namanya Daud. Gitu ya. Jadi Tuhan nggak mungkin lah aneh-aneh ngasih nama Daud buat anaknya cewek. Ya, gitu. Dan ternyata waktu pulang di USG betul laki-laki. Nah, janji Tuhan itu segalanya. Yang ketiga, jangan merekayasa ibu-ibu. Nah, ini hobinya ibu-ibu nih. Hobinya mami-mami. Ya, mungkin kebawa dari maminya dulu, dari omanya. Makanya jangan jadi oma yang suka merekayasa juga, ya. Jangan merekayasa sesuatu yang Tuhan tidak berkenan, ibu-ibu. Karena akan panjang akibatnya buat hidup kita, tapi bukan hanya itu, dan keturunan kita. Mungkin kita sudah nggak ada lagi di dunia ini, tapi hasil rekayasa nggak benar ibu-ibu, itu bisa berakibat panjang sampai ke keturunan. Ya. Nah, setelah memahami ini, kita sekarang akan masuk, ya, kita akan masuk ke kehidupan Yakub. Ya, untuk nantinya kita akan mengerti tentang yang saya maksud tadi tentang spirit doll itu, dan juga kita akan memahami mengapa kok Yesus itu tidak lahir dari garis keturunan Yusuf, melainkan Yehuda. Ya, Yakub seperti kita tahu, akhirnya secara nggak langsung sudah membayar dosanya, ya, membayar harga dari apa yang dia tabur. Ia tuai itu di mana? Di rumahnya Om Laban. Ya, di rumahnya Om Laban. Pamannya ini, omnya ini menipu dia dengan tidak memberikan Rachel, ya, anak perempuannya yang dicintai oleh Yakub. Yang Yakub jatuh cinta itu Rachel, bukan Lea, gitu ya kan? Tetapi yang dikasih pertama itu Lea. Ya, kita tahulah ceritanya. Ya, setelah Yakub memenuhi persyaratan yang Laban minta, dibohongin sama Laban, ditipu. Nah, ya, penipu kena tipu gitu ya. Bekerja selama 7, lalu Laban berkata, bekerja selama 7 tahun dululah gitu ya. Tapi waktu Yakub komplain, Laban itu berkata, oke. Nah, ini kan kasihan dong, cicinya kan lebih nggak cantik gitu ya, atau kurang cantik dibandingkan adiknya. Kalau adiknya nanti married duluan gimana? Kasihan lah gitu ya. Udahlah, cincailah gitu kalau orang Chinese bilang ya, cincailah. Cincai dikit lah Yakub, ya, kamu kerjalah 7 tahun lagi. Nanti aku pasti akan kasihkan Rachel yang kamu cintai. Gimana? Katanya cinta itu membuat kita rela melakukan segalanya kan ya. Dan itu yang dibuat oleh Yakub. Saking cintanya kepada Rachel, Yakub itu rela bekerja 7 tahun di rumahnya Om Laban ini. Dan akhirnya betul dia mendapatkan Rachel yang dia cintai. Nah, disinilah, jadi punya 2 istri toh ya, disinilah dimulai telenovelanya. Yang nggak kalah seru berseri-serinya dengan apa telenovela, atau kalau sekarang itu drakor ya kan, drakor gitu ya, drakor. Ini beneran loh ibu-ibu ya, ini drakor ala Israel ya, drais, drama Israel gitu ya. Kalau drakor kan Korea, ini drais gitu ya. Kalau baca yang seperti ini tuh sebetulnya asik ya, seperti kalau ibu-ibu senang drakor pasti seneng lah baca cerita-cerita di Alkitab. Ya, nggak kalah seru, berjilid-jilid soalnya ya. 2 istri Yakub ini saling bersaing. Nah, makanya nanti nih kalau para bapak, para suami ikut mendengarkan ini dari YouTube, jangan punya lebih dari 1 istri, Pak. Ya, saya ingin ngomong begitu. Ribet. Walaupun istrinya disimpan, nggak kelihatan, nggak resmi, tetap juga jangan. Ya kan? Nyimpen, nggak usah nyimpen istri, ya, seperti itu. Apalagi kalau nanti lahir anak-anak dari kedua istri,
Ya, ini baru 2. Kalau 3, 4 nggak tahu. Drakornya akan makin lebih panjang episodenya. Ya. Nah, sekarang kita mau melihat sama-sama yang dimaksud dengan drama itu, ya. Drama apa yang terjadi? Mari kita sama-sama lihat dramanya. Ya. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, ya, Tuhan itu selalu melihat apa yang diucapkan maupun apa yang tidak diucapkan. Jadi hati-hati. Dibukanyalah kandungannya, tetapi Rachel mandul. Lea mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ruben. Perhatikan ya, saya sengaja kasih warna berbeda dan diberikan huruf kapital. Sebab katanya, sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Sekarang tentulah, lihat, aku akan dicintai oleh suamiku. Karena yang satu nggak punya anak, dia punya. Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, ini yang kedua, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai. Coba, dia tahu dia tidak dicintai, dia tahu tidak dicintai. Lalu diberikannya pula anak ini kepadaku. Maka ia menamai anak itu Simeon. Mengandung pula lah ia, ini yang ketiga, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku. Karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Lewi. Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, perhatikan yang ini. Oh, yang ini, ya. Sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Ibu-ibu yang terkasih, apa yang kita bisa pelajari dari cara Lea memiliki anak ini? Jangan punya anak dengan motivasi yang enggak benar. Ya, apa itu motivasi yang enggak benar? Bersaing sama orang lain. Teman, saudara, sesama perempuan lain, ipar kita, dan sebagainya, dan sebagainya. Kok dia bisa punya anak, aku harus punya anak. Iya kan? Kalau enggak, wah kayaknya aku inferior dibandingkan dia. Aku enggak sempurna dibandingkan dia. Jangan. Ya, kalau ada yang begitu dan saat ini dengerin sesi ini, entah Anda sudah punya anak atau belum, atau sedang hamil. Tapi motivasi awal Anda pengen hamil karena Anda bersaing dengan orang lain. Segeralah bertobat. Karena Tuhan adalah Tuhan yang melihat apa yang ada di hatimu. Sudah terlanjur Bu, anak saya sekarang udah married malahan. Dulu saya memang kayak begitu. Nggak pernah ada kata terlambat ibu-ibu untuk bertobat. Supaya jalan hidup anak Anda tidak berbelit-belit. Ya, puji Tuhan, walaupun tidak secara eksplisit firman Tuhan mengatakannya, bahwa Lea itu bertobat ketika melahirkan Yehuda, tetapi secara implisit itulah yang terjadi. Yehuda lahir dari motivasi Lea yang benar. Aku bersyukur kepada Tuhan. Ya, bukan untuk ngikat suami, ya kan, supaya lebih erat, supaya lebih disayang, bla 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 bla, bukan. Ya, ingat ini ya ibu-ibu. Khususnya buat ibu-ibu muda, apalagi yang lagi hamil, yang mau hamil. Catat ini baik-baik. Buat yang sudah terlanjur enggak apa-apa. Seperti tadi saya bilang, bertobat saja. Tuhan pasti dengar dan ampuni. Beresin supaya jalan hidup ibu dan jalan hidup putra-putri ibu enggak berbelit-belit seperti drakor.
Ya. Nah, sekarang kita akan lihat tentang Rachel, tentang Rachel ini, ya. Itu tadi tentang Lea, ya. Lea nggak sempurna gitu ya, tetapi di satu titiknya Lea ini bertobat. Nah, bagaimana kita lihat Rachel sekarang? Ketika dilihat Rachel bahwa ia tidak melahirkan anak bagi Yakub, cemburulah ia kepada kakaknya. Lea itu kakaknya. Lalu berkata kepada Yakub, berikanlah kepadaku anak, kalau tidak aku akan mati. Saya berpikir Rachel ini tipenya rada victim mentalism, punya victim mentalism seperti itu, gitu ya kan, baperan, melo gitu. Maka bangkitlah amarah Yakub terhadap Rachel dan ia berkata, akukah pengganti Allah yang telah menghalangi engkau mengandung? Nah, ibu-ibu, walaupun ibu disayang sama suami, jangan biasakan punya tabiat manja. Ya kan? Cranky gitu. Menyebalkan. Sesayang-sayangnya orang bisa marah juga. Ya, ini kita harus tahu. Nah, dan setelah itu mulailah drama memberikan budak perempuan. Saya tetap begini ya supaya nanti tinggal share skrip. Drama memberi budak perempuan, nanti Anda baca sendiri baik dari pihak Rachel maupun dari pihak Lea. Seru banget pokoknya. Silakan nanti baca sendiri ayat-ayat selanjutnya sampai akhirnya Rachel memiliki anak dari kandungannya sendiri. Lalu ingatlah Allah akan Rachel. Allah mendengarkan permohonannya serta membuka kandungannya. Maka ia menamai anak itu Yusuf. Sambil berkata, mudah-mudahan Tuhan menambah seorang anak laki-laki lagi bagiku. Dan kita semua tahu ya, kita semua tahu bahwa Yusuf adalah seseorang anak yang sangat mengasihi, seorang pria yang sangat mengasihi dan dikasihi Tuhan. Bahkan berkali-kali ada statement Tuhan bahwa Tuhan menyertai Yusuf. Ya, walaupun banyak penderitaan yang dialami oleh Yusuf, yang kita semua orang Kristen bisa membaca Alkitab pasti tahu kisahnya, ya. Jadi harusnya sampai di sini, kalau sampai di sini saja tidak ada hal yang bercacat dari Yusuf. Ya, baik imannya maupun integritasnya terhadap kekudusan. Sangat beda banget dengan Yehuda yang hidupnya sebenarnya nggak oke-oke amat. Ya bukan, ibu-ibu. Dia termasuk dari 10 kakak Yusuf yang membuat Yusuf menderita. Ya kan, menjual Yusuf sebagai budak pada seorang saudagar Mesir. Juga Yehuda pernah mengingkari janjinya terhadap Tamar menantunya. Tetapi malah tanpa sadar meniduri Tamar karena dia pikir Tamar pelacur, ya. Dan akhirnya sampai melahirkan anak. Tetapi di titik ini kita melihat bagaimana Yehuda gentleman berani mengakui kesalahannya. Kita akan lihat, ya. Kita akan lihat di sini. Nah, waktu menantunya ini dikabarkan orang gitu ya kan, dia hamil, tapi suaminya siapa nggak ngerti, dilaporkan ke Yehuda, Yehuda marah pertamanya, ya kan, harus dirajam karena waktu itu memang hukumnya begitu. Tetapi menantunya ini berkata bahwa ini, tolong kasihkan barang-barang ini. Kalau ini barang-barang milik siapa, tanyain aja gitu, ya kan, kepada papi Yehuda ini. Yehuda memeriksa barang-barang itu lalu berkata, bukan aku, tetapi perempuan itulah yang benar. Karena memang aku tidak memberikan dia kepada Shelah anakku. Dan ia tidak bersetubuh lagi dengan perempuan itu. Ya, itu sacrifice-nya Yehuda. Nah, lahirlah anaknya, nanti Anda baca sendiri ya, yang diberi nama siapa ibu-ibu? Serah dan Peres. Dari keturunan Peres ini nanti sampai kepada Yesus Kristus
Yang mau tahu silsilahnya nanti bisa baca Matius 1 ayat 1 ya, silsilah Yesus Kristus. Yehuda juga pernah menawarkan dirinya sebagai pengganti Benyamin, adiknya. Waktu Benyaminnya ini ditahan sama Yusuf, ya, waktu Yusuf belum reveal bahwa dia adalah saudaranya, ya. Nah, ini digambarkan Yehuda sampai bilang, ya udah aku aja taruhannya, aku jadiin aja budak, tapi biar Benyamin itu dilepaskan. Ini secara tradisi di Talmud dikatakan menggambarkan Yesus yang rela memberikan nyawanya sebagai pengganti Anda dan saya. Ya, tapi kalau kita mau lihat sekarang apa yang terjadi dengan Rachel. Nah, ini ya maminya Yusuf. Rachel ini kan istri kesayangan Yakub, ya, dan dia juga tahu bahwa Yakub itu kaya raya. Walaupun dia bekerja di rumah Laban papahnya, Rachel tahu karena tiap kali Laban itu mencurangi Yakub, Tuhan membela Yakub. Ceritanya tuh kayak telenovela, Anda baca sendiri ya. Sehingga akhirnya Yakub itu kaya raya. Secara ternaknya, secara harta bendanya. Dan pastinya coba kalau Anda pikir, kalau Rachel minta bagian dari Yakub, saya percaya Yakub itu akan rela memberikan harta bendanya kepada Rachel lebih banyak ya dibandingkan dan Yusuf gitu anaknya yang anaknya Rachel ini dibandingkan kepada Lea dan anak-anaknya. Ya bukan? Karena ini istri yang dicintai. Tapi ibu-ibu semua, ini yang kita mau belajar. Ada cerita yang menurut saya ironis banget. Waktu Yakub akhirnya memutuskan untuk pergi dalam artian minggat sebetulnya ini, ya melarikan diri gitu ya dari rumah Laban dan mau kembali ke rumah orang tuanya karena dia merasa Laban kok sekarang udah beda ya. Setelah jadi kaya kok jadi beda sama gua gitu. Ya kan wajahnya nggak enak gitu. Nah dia menawari dua istrinya. Kalau Gundek kan biasanya cuma ikut ya, tapi dua istrinya ini ditawarin, lu mau tetap di sini atau ikut gua gitu. Dan akhirnya mereka memutuskan ikut dua istrinya, dua gundiknya yang juga ya jadi istrinya ya, semuanya ya. Serta harta bendanya, ternaknya itu dibawa semua, anak-anaknya dibawa semua dengan tanpa memberitahu Laban. Makanya saya bilang melarikan diri, ya kan minggat karena nggak memberitahu. Nah, tapi akhirnya Laban tahu. Ini saya perpendek ceritanya, nanti Anda baca sendiri. Dan marahlah Laban, ya. Lalu menyusul rombongan dari Yakub. Nah, ibu-ibu, kita harus tahu kemarahan Laban ini bukan sekedar karena Yakub pergi tanpa pamit, membawa kedua anaknya dan juga cucu-cucunya. Bukan. Melainkan ada dewa-dewa sesembahannya Laban. Nah, Anda harus tahu, kok dewa-dewa sesembahan. Laban ini bukan penyembah Adonai, bukan penyembah Yahweh, ya, melainkan masih menyembah berhala, ibu-ibu. Dia memiliki yang namanya terafim. Nah, nanti saya akan tunjukkan apa itu terafim, tetapi kita mau baca dulu ayatnya supaya Anda semuanya mengerti gitu ya. Saya mau tunjukkan di sini. Lihat. Maka sekarang kalau ini kata-katanya Laban, waktu akhirnya dia bisa ngejer gitu ya kan, bisa ngejer ketemu sama si Yakub, dia ngamuk kan, dia marah, tapi sebelumnya dia di dalam mimpi sudah diingetin sama Tuhan karena Yakub itu orang yang diurapi Tuhan. Tuhan bilang gini, lu hati-hati ya, jaga mulutmu, gitulah kalau saya pakai bahasa sekarang ya. Makanya Laban marah, tapi ya nahan-nahan, nggak pakai kata-kata yang jelek. Maka sekarang, kalau memang engkau harus pergi, semata-mata karena sangat rindu ke rumah ayahmu, nih perhatikan ibu-ibu, mengapa engkau mencuri dewa-dewaku? Nah Yakub kaget kok dituduh nyuri, walaupun dia tadinya nyuri ini, nyuri itu ya, tapi dia nggak nyuri dalam hal ini. Lalu Yakub menjawab Laban, aku takut karena pikirku, jangan-jangan engkau merampas anak-anakmu itu daripadaku. Tetapi pada siapa engkau, yang tadi dia kasih alasan kenapa nggak ngomong ngajain anak Lea dan Rachel ya. Tapi yang dituduh dia nyuri, dia bilang begini, emosi nih. Tetapi pada siapa engkau menemui dewa-dewamu itu, janganlah ia hidup lagi.
Periksalah di depan saudara-saudara kita segala barang yang ada padaku dan ambillah barang kalau memang ada gitu ya kan. Sebab Yakub tidak tahu bahwa Rachel yang mencuri terafim itu. Lalu masuklah Laban ke dalam kemah Yakub dan ke dalam kemah Lea dan ke dalam kemah kedua budak perempuan itu. Tetapi terafim itu tidak ditemuinya. Setelah keluar dari kemah Lea, ia masuk ke dalam kemah Rachel. Tetapi Rachel telah mengambil terafim itu. Ya, telah mengambil terafim itu dan memasukkannya ke dalam pelana untanya. Jadi memang niat, bukan kebawa, bukan. Ya, dan duduk di atasnya. Laban menggeledah seluruh kemah itu, tetapi terafim itu tidak ditemuinya. Lalu kata Rachel kepada ayahnya, janganlah Bapak marah, karena aku tidak dapat bangun berdiri di depanmu. Ini yang saya bilang orangnya melo itu ya. Sebab aku sedang haid. Dan Laban mencari dengan teliti, tetapi ia tidak menemui terafim itu. Apa itu terafim, ibu-ibu? Nah ini, kalau ibu-ibu melihat tadi boneka yang dari broadcast serem, ini lebih serem dalam tanda kutip lah. Kalau buat saya sih nggak serem. Ya. Terafim itu apa? Patung yang berbentuk seperti boneka kan ya, ini ya, quote unquote ya, seperti boneka zaman dulu ya, yang dianggap memiliki roh. Ya kan? Inilah dewa-dewanya Laban. Ya, dia sendiri kan ngomong kan, kamu kok ngambil dewa-dewaku gitu, ya kan? Itu bahkan lebih dari ngambil anak-anaknya buat Laban. Itu yang utama. Dewa-dewa ini, terafim ini, ya kan, yang dianggap mendatangkan kekayaan, kemakmuran, tapi juga keselamatan dan perlindungan pada pemiliknya. Nah, inilah yang mirip dengan yang namanya spirit doll zaman sekarang. Kenapa orang mau punya spirit doll? Ada backing. Ya, untuk keluarganya selamat, usahanya diberkati dalam tanda kutip. Ya, semuanya. Ya. Nah, ibu-ibu semua, mungkin ada ibu yang bilang gini, Bu, masa karena cuman mencuri itu kok Rachel nggak dipilih? Yusuf jadi nggak dipilih, anaknya Rachel jadi nggak dipilih menjadi garis keturunannya penebus. Nggak segampang itu, ibu-ibu. Kalau baca Alkitab, kita harus sungguh-sungguh mengerti. Kenapa saya bilang ironis? Karena setelah sekian tahun Rachel menjadi istrinya Yakub, yang Yakub itu adalah penyembah Yahweh, penyembah Adonai, Allah Israel, Allah yang hidup. Tapi ternyata, catat baik-baik ibu-ibu, jauh di dalam hati kecilnya, dia masih menyimpan kepercayaan kepada terafim. Dewa-dewa ayahnya, spirit doll ayahnya. Sehingga sampai dia bela-belain, bukan kebawa sekali lagi karena niatan. Waktu dicari aja diumpetin, didudukin gitu. Ya kan? Niatan untuk bela-belain mencurinya, bukan? Ya, karena Rachel kenapa? Orang kalau sampai bela-belain itu pasti ada sesuatu yang kuat di sininya. Karena Rachel khawatir kalau terafim itu tidak ada bersama dia dan Yakub suaminya, ya, jangan-jangan nanti mereka nggak selamat. Jangan-jangan entar miskin. Jangan-jangan nggak bisa kaya raya lagi Yakub. Padahal Yakub jelas-jelas memberitahu dia dan juga Lea, Anda baca ceritanya, bahwa ayah mereka, Laban itu diberkati karena aku, kata Yakub. Karena aku ada di rumah papamu. Ya kan? Yakub ada tinggal bersama Laban. Karena Tuhan menyertai Yakub. Yakub harus membayar akibat dosanya menipu Esau, benar.
Tetapi bagaimanapun Tuhan tidak pernah ingkar janjinya kepada Yakub saat ia di battle. Iya kan? Tapi ternyata dalam hal ini, ibu-ibu, Lea bisa lebih percaya kepada Allahnya Yakub. Allah yang dipercayai oleh Yakub, Allah yang hidup, dibandingkan Rachel. Di titik ini, Anda dan saya harus belajar sesuatu yang itu deep inside, yang nggak bisa di permukaan aja kita mengerti. Ini yang sangat-sangat penting, ibu-ibu. Bahwa dosa menduakan Tuhan adalah dosa yang amat sangat serius banget di mata Tuhan. Bahkan Tuhan menyebutnya sebagai perzinahan rohani. Don't get me wrong, jangan salah pengerti. Saya tidak sedang berkata bahwa perzinahan jasmani tidak apa-apa di mata Tuhan. Anda dan saya tahu Daud yang berzina rohani dengan Batsheba harus membayar harga yang mahal dengan anaknya dibunuh Tuhan, anak hasil perzinahannya dengan Batsheba. Ya, tapi begini yang saya mau katakan, dosa menduakan Tuhan itu so serious di hadapan Tuhan. Mari kita lihat supaya Anda semuanya mengerti ini. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Ini tidak sekedar berbicara di dunia ini, ya, tetapi di kekekalan nanti. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan, bukan pada terafim, bukan pada kucing yang begini-begini, bukan kepada sesuatu yang ditempel-tempel supaya restorannya laris. Ya, nah karena saya kalau nggak ngomong gini nanti nggak jelas. Saya nggak pasang terafim, Bu, saya nggak punya, itu kan dari zamannya Yakub. Ya, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Tidak berhenti di situ ayat Alkitab. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Jadi menyembah terafim itu pendurhakaan. Ya, lihat. Oleh sebab itu katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah. Apakah kamu menajiskan dirimu juga dengan cara hidup nenek moyangmu dan berzina dengan mengikuti dewa-dewanya yang menjijikkan? Jadi buat Tuhan, ketika Anda dan saya, gitu ya kan, ketika Anda dan saya itu berkata, hati saya tetap Tuhan Yesus, tiap minggu saya tetap ikut ibadah, entah online, entah onsite, di gereja saya, yang Tuhannya Yesus. Tapi ini kan maksudnya baik, supaya gitu ya kan, rezeki saya nggak kurang rezeki. Hati-hati. Ya, mengikuti dewa-dewa itu adalah berzina. Ketika Anda dan saya tidak mengandalkan Tuhan, walaupun bibir Anda mengandalkan Tuhan, tetapi sesuatu Anda pasang, sesuatu Anda bilang bahwa ini, kalau sampai itu jatuh pecah, mungkin mbaknya kasir nyenggol pecah, mungkin Anda marah besar, seperti itu. Ya, hati-hati. Tindakan Rachel mencuri terafim Laban ayahnya menunjukkan ibu-ibu bahwa Rachel masih percaya kepada dewa-dewa ayahnya. Terafim, spirit doll, lebih dari kepada Tuhan Allah yang hidup. Dan ini yang sangat-sangat serius di mata Tuhan. Rachel membayar dengan nyawanya saat melahirkan Benyamin. Apa yang dikatakan Yakub tadi terjadi. Kita akan lihat. Ya, kita akan lihat.
supaya kita mengerti. Ada ayatnya. Tadi Yakub berkata apa? Tetapi pada siapa engkau menemui dewa-dewamu itu, janganlah hidup lagi. Makanya ibu-ibu, Anda juga harus tahu dalam hal ini, ya, bahwa kalau Anda adalah orang yang diurapi Tuhan, hati-hati dengan kata-kata Anda. Jangan asal ngomong karena saat emosi. Jangan pernah punya kayak begini, iya sih saya keceplosan. Hati-hati. Ya. Nah, saya ingin tanya dulu, siapa dari Anda yang percaya bahwa kita adalah orang-orang yang diurapi Tuhan? Boleh lambaikan tangan? Saya percaya bukan cuma saya yang diurapi, Anda semua orang-orang yang diurapi Tuhan. So, ibu-ibu, hati-hati dengan kata-kata. Jangan beralasan karena temperamen. Iya kan? Oh, saya ini kolerik, Bu Glory, makanya saya ya kolerik terus saya sanguin. Jadi saya nyeplos aja gitu. Ya kan, semua itu bisa dilatih kalau hati kita mau melekat kepada Tuhan, ya. Nah, gini. Waktu Roh Kudus membukakan kebenaran ini kepada saya itu kaget, ibu-ibu. Tapi saya sungguh bersyukur. Apa yang saya syukuri? Ternyata Tuhan itu memang Tuhan yang sangat-sangat menghargai wanita. Ya, sehingga apa yang ada di hati para wanita, para ibu-ibu itu sangat-sangat penting buat Tuhan. So kita juga harus bersyukur tapi juga harus waspada. Ibu-ibu yang ingin anaknya diberkati Tuhan, menurunkan keturunan-keturunan ilahi, jangan pernah punya hati dan perbuatan yang menduakan Tuhan. Amin ibu-ibu. Ya. Bagaimanapun Rachel dan Leah, jangan salah mengerti, Rachel dan Leah tetap adalah wanita-wanita yang dipandang sebagai soko guru, ibu-ibunya Israel, yang melahirkan 12 suku Israel, yang pastinya Tuhan sangat-sangat hargai. Nah, tetapi dengar baik-baik, don't get me wrong. Tetapi pilihan untuk menjadi yang namanya nenek moyang penebus, rupanya itu adalah hal yang berbeda. Bukan harus sempurna. Ya, bukan harus sempurna. Leah juga tidak sempurna. Karena di dalam pohon keluarga penebus, Anda dan saya tahu, ada pelacur yang namanya Rahab. Rahab itu maminya Boas, yang akhirnya meminang Rut. Rut itu siapa? Wanita Moab, wanita kafir. Betul ya ibu-ibu ya? Akhirnya menjadi nenek moyangnya Daud dan akhirnya menjadi Yesus itu disebut anak Daud. Ya. Tapi kalau Anda dan saya jeli memperhatikan ibu-ibu, Anda akan mengerti bahwa mereka ini termasuk Rahab, termasuk Rut, walaupun ini pelacur, walaupun ini orang Moab yang notabene kafir, mereka di satu titik hidupnya, mereka memilih untuk lebih percaya kepada Tuhan Allah yang hidup dibandingkan sesembahan lainnya. Orang-orang yang bahkan rela meninggalkan tradisinya, budayanya, kepercayaan nenek moyangnya demi mengikuti Allah Israel. Ternyata inilah yang Tuhan hargai sangat. Dengan pilihan bebas Anda dan saya, apakah kita ini memilih untuk mencintai Tuhan dengan segenap hati kita, segenap jiwa kita, segenap akal budi kita, apapun resikonya. Banyak orang tidak berani membuang cermin karena rumahnya tusuk sate. Itu Anda percaya Yesus Kristus atau percaya cermin? Banyak orang tidak berani membuang semua berhala yang tadi saya bilang begini-begini, ya kan, yang gigit uang, macam-macam. Karena apa? Takut nanti kalau kena mara bahaya, kalau nanti di rumahnya banyak yang sakit, kalau rezekinya nggak datang-datang, kalau nanti kalah restorannya, kalah rame sama restoran sebelah rumah.
Kapan-kapan ya ibu-ibu, saya pengen bagikan tentang Bunda Maria. Mengapa Tuhan memilih Maria sebagai ibu Tuhan kita? Pastinya Tuhan tidak pernah salah pilih. Saya baru belajar sesuatu yang keren banget tentang Maria. Khususnya hatinya Maria. Tapi bukan sekarang Bu Glory, enggak. Nanti tunggu tanggal tayangnya ya. Tunggu tanggal tayangnya. Tapi keren banget, saya barusan belajar itu. Tapi sekali lagi ibu-ibu, sebagai wanita-wanita yang dikasihi Tuhan, sebelum saya menutup ini, yuk ibu-ibu bereskan hati kita. Jangan ada marah, jangan ada pahit, jangan ada dengki. Nah ini, jangan ada FOMO. Kapan-kapan saya juga pengen bahas tentang FOMO ini. FOMO apa? Mungkin ada yang tahu, ada yang nggak tahu. Fear of missing out. Takut kalau enggak dianggap, takut kalau enggak eksis. Karena FOMO ini banyak orang sikut kanan, sikut kiri. Supaya dia lebih keliat dari orang lain. Bahkan di gereja. Supaya kelihatan lebih melayani. Supaya kelihatan lebih sibuk. Lebih punya andil. Ya, hati-hati. Khususnya pada sesama wanita. Jangan punya hati yang seperti itu. Tapi kepada pria juga jangan. Ya, karena benih-benih inilah yang dapat iblis pakai. Mungkin nggak kelihatan. Tapi kalau Anda punya FOMO, Anda punya pahit, Anda punya insecure, Anda punya dengki, akhirnya iblis bisa memasukkan. Ya kan, memasukkan itu tadi. Memasukkan rasa insecure yang akhirnya membuat kita tanpa sadar mungkin sudah menduakan Tuhan. Dengan cara apa? Merekayasa ini itu. Orang yang merekayasa ini itu kan tidak mengandalkan Tuhan. Kalau orang mengandalkan Tuhan kan hatinya tentram. Ya. Hanya supaya kita merekayasa supaya apa? Supaya lebih disayang suami, supaya lebih disayang hamba Tuhan, ya kan? Supaya lebih kelihatan diberkati, ya kan? Makanya kita merekayasa ini dan itu yang sebetulnya nggak benar-benar amat. Separuh benar, separuh nggak benar supaya orang lihat Instagram kita, lihat supaya kita itu diberkati, kelihatan kita itu keren, kita ini orang yang sukses, berhasil. Nggak usah ibu-ibu, nggak usah, ya, karena kalau saya boleh pakai kata azab, azabnya nggak hanya untuk Anda, tetapi untuk keturunan Anda. Ya, saya nggak mau melakukan itu. Hanya untuk sekedar saya dipandang oleh orang lain. Kesian anak saya, kesian cucu saya, kesian cicit-cicit saya nantinya. Walaupun yang namanya Ibu Glory sudah tidak ada di dunia ini lagi. Ya, mari belajar driven by eternity. Saya mau menutup pembicaraan kita pagi siang ini dengan satu firman Tuhan. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa. Asalnya dari mana ibu-ibu? Yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tenteram. Yang sangat berharga di mata Allah. Tetapi saya menemukan di The Passion-nya bagus. Saya tunjukkan di sini. Let your true beauty come from your inner personality, not a focus on the external. For lasting beauty comes from a gentle and peaceful spirit, which is precious in God's sight. Ini yang paling penting kan ya ibu-ibu, and is much more important than the outward adornment of elaborate hair, jewelry, and fine clothes. Kenapa saya besarkan more important? Bukan berarti Anda nggak boleh dandan. Bukan berarti Anda nggak boleh modis. Anda nggak boleh keren. Enggak. Iya kan? Bukan Anda nggak boleh mengupayakan kehidupan yang lebih baik dari yang sebelumnya. Tetapi yang di depan tadi, roh yang lemah, lembut, dan tenteram. Anda tidak menduakan Tuhan. Hanya sekedar tanpa sadar. Seringkali yang ironis kan karena tanpa sadar.
orang yang merekayasa ini dan itu, tipu-tipu dengan kata-katanya, tipu-tipu dengan dengan semua yang ditampilkan di medsos. Itu kan kalau ditanya, kamu percaya kepada Tuhan Yesus, kan jawabnya iya kalau dia Kristen, ya kan? Ini yang ironis, ya kan? Gitu. Jangan ibu-ibu, jangan merekayasa hanya untuk kelihatan keren. Ya, more important adalah bahwa kita punya roh yang lemah, lembut, dan tentram. Sebab itu yang berharga in God's sight. Dan nanti ketika kita selesai dari hidup kita di dunia ini, yang akan kita ketemui bukan bos kita, ya kan, bukan upline kita, bukan tetangga sebelah yang suka nyinyir sama kita, bukan teman kita yang begitu mengagumi kita, bukan. Cuman satu yang akan kita temui. Yesus Kristus Tuhan. Ya, siapa berkata amin? Boleh ketik amin atau lambaikan tangan Anda. Dan mari beri kemuliaan buat Yesus Tuhan kita. Ya, saya selesai. Nanti akan ada tanya jawab seperti biasa. Tetapi sebelumnya kita akan sekali lagi praise and worship God bersama dengan Ibu Sisil dan Fania. Silakan. Tadi kita sudah mendengar tentang khotbah Ibu Glory, tentang terafim, tentang spirit doll. Mengapa kita harus percaya kepada hal ini semua? Mengapa kita juga harus khawatir akan hidup kita? Kita punya Tuhan yang hidup, punya Tuhan yang bisa kita andalkan, Tuhan Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan yang terbaik buat kita. Tuhan berkata bahwa bunga bakung di ladang Tuhan hiasi tanpa bekerja. Burung-burung di udara Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, orang-orang kesayangannya. Pasti Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan ungkapan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan atas kasih dan cinta Tuhan, atas pemeliharaan Tuhan yang lebih dari cukup untuk kita, anak-anaknya. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati.
berarti saat bersyukur Tuhan berarti saat bersyukur Tuhan berkati. Ada pertanyaan yang sudah masuk dari Ibu Yeni ya, Bu Glory. Rachel percaya terafim. Bagaimana cara dia mendidik Yusuf sehingga dia percaya Tuhan 100%? Pertanyaan yang pertama, ada yang bisa menjawab dulu sebelum saya menjawabnya? Siapa tahu ada yang bisa menjawab. Ini pertanyaannya menarik ya dari Ibu Jenny. Kalau Rachel itu percaya terafim, ya masih sesembahan ininya, bagaimana dia didik Yusuf? Kok Yusuf itu bisa jadi orang yang sangat mengandalkan Tuhan, sangat percaya, bahkan Yusuf itu sebetulnya nyaris sempurna ya, karena tidak mau berzina dan sebagainya. Ya Daud aja jatuh dalam perzinahan, tapi Yusuf tidak. Ya, silakan. Saya menyediakan hadiah untuk yang nanti jawabannya bisa mirip atau mendekati lah. Silakan. Ya, silakan. Yang ingin menjawab boleh langsung mengaktifkan audionya dan langsung menjawab. Shalom. Yes. Siapa ini? Dengan siapa nih? Rachel. Dengan Rachel. Wah, namanya Rachel. Ya, silakan. Ya. Boleh. Saya mau coba jawab. Mungkin karena kan saat itu Rachel juga hidup hanya waktu Benyamin lahir, Rachel sudah meninggal. Jadi menurut saya Yusuf itu lebih banyak diasuh oleh Yakub, papanya gitu. Yeah. Jadi mungkin pendidikan kerohaniannya juga lebih banyak Yakub yang mempengaruhi. Oke, saya rasa cukup ini jawabannya karena sudah pas, nanti saya tambahin saja. Namanya Rachel, tapi saya percaya ini Rachel yang mengandalkan Tuhan, ya. Nada. Amin, amin. Ya, ini Rachel ya, bukan? Yang enggak tahu. Saya pikir ini apa dari youth saya, bukan ya? Bu, boleh Rachel kasih videonya on, nanti saya bisa spotlight. Oh, sebentar. Ya, ada hadiah yang cantik ini dari saya, ya. Karena jawabannya benar dan keren banget ya, ini scarf gini bisa dipakai begini. Yang ini gambarnya adalah dibuat khusus ini di HOTK, grafted in. Nah, grafted in ini menunjukkan bahwa kita itu dicangkokkan di dalam pohon keluarganya Tuhan Yesus gitu ya. Ini ada scarf untuk Rachel ya, yang mana wajahnya sangat belum. Sorry, ini aku nggak nyalain video karena kan aku tunanetra, jadi kadang aku bingung videonya, takutnya nggak pas. Oh, oke. Rachel, keren banget kamu ya. Tunanetra itu hanya yang secara fisik, tetapi banyak orang yang tunanetra di hatinya, tetapi kamu enggak, ya gitu. Jadi terima kasih. Melihat sialnya ini, tetapi ketika kamu pakai saya berdoa, kamu akan tetap terus di-grafted in di dalam Yesus Kristus Tuhan. Ya Rachel. Amin. Ya. Jadi betul sekali ya, masa Rachel membimbing Yusuf itu pendek ya, dan saya menambah itu betul, tetapi saya menambahkan begini, jangan lupa bahwa pada saat itu di Israel itu patriarkat banget gitu. Jadi memang istilahnya bapak itu benar-benar kuat di dalam keluarga, dan bapaknya ini kan memang Yakub ya gitu, orang yang ada di dalam perjanjiannya Tuhan seperti itu ya. Tapi betul jawabannya Rachel. Ibu Sisil dan Fania akan menutup ini dengan lagu penutup, tapi jangan quit dari sini dulu, jangan leave dulu, karena setelah itu saya akan memberikan doa penutup dan doa berkat untuk kita semua. Terima kasih Bu Glory untuk firman-Nya hari ini. Mari ibu-ibu, selama kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan, jangan kita menyia-nyiakan kesempatan yang penuh rahmat Tuhan ini. Mari kita gunakan waktu kita dengan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Masih ada kesempatan bagi kita
untuk menjadi berkat buat sesama. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, betul Tuhan, bahwa hidup kami ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk menjadi berkat untuk orang lain. Terutama adalah orang-orang yang dekat dengan kami Tuhan. Anak-anak kami, suami kami, keluarga dekat kami, bahkan orang-orang yang bekerja pada kami, mbak, supir kami, pegawai-pegawai kami. Tuhan, seringkali kami tidak sadar bahwa apapun yang kami katakan ini, mereka melihatnya. Apakah apa yang kami katakan, kami juga melakukannya di dalam hidup kami. Kalau kami bilang bahwa kami adalah seorang ibu, seorang mami, seorang istri yang mencintai Tuhan sangat, apakah mereka juga melihat itu terjadi di dalam apapun Tuhan yang menjadi prioritas kami setiap pagi? Apa yang menjadi tanggapan kami ketika kami mendapati sesuatu yang tidak enak? Bagaimana dengan emosi kami? Semuanya Tuhan, mereka melihat apa yang kami katakan, lewat apa yang kami lakukan, lewat respon kami. Ampuni kami Tuhan, kalau seringkali kami ini malah tidak menjadi saksi-saksimu, melainkan menjadi batu sandungan yang menyandungi orang untuk suka, untuk rindu, untuk kepengen kenal Yesus lebih dan lebih lagi. Kami menjadikan anak-anak kami fobi dengan yang namanya kekristenan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami dengan mulut kami yang seringkali berkata A melakukan B. Atau kami seringkali tipu-tipu dengan apa yang kami katakan. Merekayasa dengan banyak tindakan Tuhan. Anak kami di dalam diamnya, mereka melihat semuanya ini. Dan hati mereka menjadi hambar. Ampuni kami Tuhan, kalau kami pernah melakukan itu. Ampuni kami Tuhan, kalau tanpa sadar kami sebetulnya sedang memberitahu mereka bahwa Yesus hanya Tuhan karena agama kami. Tetapi bukan Tuhan yang hidup, yang sungguh-sungguh kami hidupi, yang sungguh-sungguh Tuhan membuat kami tidak khawatir, yang membuat kami tidak
punya victim mentalism yang membuat kami selalu punya yang namanya hope, harapan, apapun yang sedang kami alami, yang sedang terjadi. Kalau itu pernah kami lakukan, kami minta ampun sungguh-sungguh Tuhan siang hari ini. Kami tidak mau Tuhan, ini menjadi lingkaran setan yang akhirnya membelit terus di dalam keluarga kami. Ajari kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan yang sungguh-sungguh mengutamakan Engkau. Kami sungguh minta ampun Tuhan untuk semua dosa kesalahan kami. Kami bersyukur kami punya Allah yang mengampuni kami. Kami mendengar siang hari ini di telinga hati kami. Engkau berkata, aku tidak menghukum kamu. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Tuhan, setelah mendengarkan PA ini, jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu. Sekali lagi kami tidak hanya ingin mendapatkan PA ini sebagai pengetahuan, tetapi biar Tuhan PA ini sungguh-sungguh menyemangati kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Engkau yang menyempurnakan apa yang sudah hamba bagikan, dan biar Engkau yang memampukan dan memberikan pertumbuhan kepada setiap wanita, bahkan juga mungkin pria-pria yang ikut mendengarkan kebenaran firman-Mu siang hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberikan persembahan yang terbaik kepadamu. Biar Tuhan, persembahan ini juga diberikan dengan motivasi yang benar. Motivasi hati yang karena mencintai Engkau, motivasi hati yang karena ingin agar kebenaran firman-Mu boleh didengarkan oleh lebih banyak wanita lagi dan juga orang-orang lain. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memberkati anak-anak-Mu ini lipat kali ganda. Engkau yang menghadapkan wajah-Mu dan menyinari mereka dengan damai sejahtera dan berkelimpahan berkat anak cucu, berkat keturunan turun di dalam hidup mereka, bahkan lebih dari berkat benda, harta benda apapun. Biar Tuhan, Allah Bapa yang mengasihi kami, persekutuan yang indah di dalam Roh Kudus-Mu, dan berkat yang mengalir dari Yesus Kristus Tuhan, itulah yang kami terima pada hari ini, siang hari ini, sampai kami bertemu dengan Engkau di awan-awan. Maranatha, datanglah Yesus Tuhan. Mari kita semua yang percaya dan diberkati, mari katakan dengan kuat, amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom. Kalau Anda merasa diberkati dengan pemberitaan firman Tuhan lewat YouTube HOTK Ministry, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share. Dan jangan lupa juga nyalakan loncengnya untuk supaya Anda mendapatkan notifikasi-notifikasi dari HOTK Ministry kalau ada sesuatu yang baru. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.